akan langsung mengikuti jejak ayah saya dan beberapa keluarga saya untuk mengikuti kegiatan di politik, tapi sayanya memang belum punya kemauan dan terbuka niat untuk itu gitu. Nama lengkapnya Lesti Putri Utami, biasa dipanggil Mbak Lesti. Kenapa Mbak Lesti? Saya dengar tadi ada yang nyebut Bunda, ada yang Mbak. Ada yang nyebut Putri. Iya. Tapi yang paling sering apa? Mbak Lesti. Ya, kalau di publik kebanyakan orang mengingatnya nama depan kan pasti kan. Nama depan, ya. Karena namanya gampang, Lesti Putri Utami, apalagi sekarang nama itu lagi viral-viral dan tenar-tenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini, Mas Iskak. Ya, jadi akhirnya mungkin orang mengingatnya itu dengan ya keviralan itu kan, akhirnya semudah itu aja dikenal dengan panggilan Mbak Lesti. Kan? Asli Lampung ya? Lampung dong. Asli. Bapak Ibu Lampung kan pasti. Ya mama itu masih ada Palembang sebenarnya, Sumatera Selatan. Cuman ya pasti beratnya dari Lampungnya kan gitu, Lampung Barat asli. Lampung Barat asli, tapi lahir di Tanjung Karang. Iya dong, Bandar Lampung. Tamat kuliah kan tahun berapa ya? Kuliah saya masuk 2006. 2006. Fakultas Hukum Unila, Universitas Lampung. Setelah lulus itu kalau nggak salah, kalau saya ngeliat di datanya ada beberapa perusahaan ya, iya. direktur iya. Perusahaannya. Apa itu, bergerak di bidang apa itu? Lumayan multi ya, lumayan lah. Ada pertama saya bergeraknya itu pertama kali ya, memang dari SMA, kuliah dan bisnis kayaknya, memang basicnya begitu gitu. Coba-coba kayak buka butik gitu kan, buka usaha pakaian-pakaian usaha gitu. Terus emang kita punya stay tempat waktu itu kalau nggak salah di Simpur Center deh. Oh, sempat sampai di Simpur. Iya, sampai buka 2 butik kita waktu itu. Dan mulai dari situ ya mulai pengenalan dengan yuk kita buka apa namanya ke notaris, buka CV, dan kebetulan udah mulai masukin usia 20 ya, 19 kalau nggak salah waktu itu udah boleh ya, 19 tahun, yang penting udah punya KTP waktu itu kalau nggak salah. Dalam peraturan CV itu udah boleh kecuali PT, ingat saya 21 kalau PT itu. Nah terus ya udah kita buat itu, ya kebetulan multifungsi lah itu CV-nya, buka usaha distributor gas gitu. Di Lampung Barat. Nah, Lampung Barat dan Lampung Utara waktu itu kalau nggak salah. Ininya apa namanya untuk pembagian kuotanya. Terus yang butiknya tetap jalan, tetap eksis setelah lagi hamil, abis itu nikah. Masih ada ya? Nikah tahun 2010. Jadi 2 tahun setelah kuliah. Iya. Termasuk cepat. Enggak malah 1 tahun deh setelah kuliah. Saya lulus 2010 awal. 2010 awal. Terus nikah 2010 akhir Desember. Nah, waktu buka butik itu belum. Itu masih usia SMA. Terus baru masuk kuliah. Terus akhirnya ke properti kalau nggak salah ya. Iya. Properti. Jadi sekarang lebih ke propertinya sih. Terus buka. Butiknya berhenti sekarang. Butiknya berhenti banget karena mungkin lagi hamil waktu itu kan harus fokus ya. Kalau fashion gitu kan kawan atau enggak, kalau fashion gitu kan kayaknya harus sesuai dengan ini kita, itu nggak bisa. Ya akhirnya buka perusahaan itu ya termanajerial kan, dari gas, lalu buka tour travel. Jadi sampai berapa tahun itu sampai sekarang? Tour travel itu kita kemarin berhenti banget pas COVID kemarin. Sekarang masih? Enggak, kita cuman ngebantu connecting untuk perjalanan aja, tapi yang maksudnya untuk tiketing terus kita buka kantor enggak. Jadi kita cuman sekedar ngebantu online atau connecting antara bis, antara guide sama kita yang punya apa namanya, kita yang punya ininya apa pesertanya lah gitu. Seperti itu. Tapi kok setelah jadi beberapa perusahaan itu ditangani, kemudian kok ada minat ke politik malah ya? Iya. Akhirnya ke politik. Apa memang itu sudah nggak menarik lagi atau gimana? Pokoknya sebenarnya panjang sih perjalanan kalau mau diceritain ya. Dari properti itu kan saya minat
karena udah nganggur nih ya, bukan nganggur sih, maksudnya kegiatan tuh nggak rutin setiap hari. Stuck hanya di usaha doang kan, kayak properti sama di gas itu aja. Sedangkan basic saya hukum gitu, hukum bisnis kan, saya perdata. Ya udah, akhirnya saya menyiapkan diri waktu itu lagi baru punya anak 1, izin sama suami. Saya mau ngambil S2 deh gitu. Basicnya apa? Boleh ngambil apa? Kenotariatan aja kata dia. Karena dia berpikirnya melihat mungkin kakak kandung beliau, suamiku itu punya kantor notaris, dia basicnya perempuan juga, jadi kayaknya santai gitu kalau buka kantor notaris. Masih umur berapa? Waktu itu sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun. Terus saya udah melaju deh, 2013, iya 2 tahun setengah, 2011 aku punya anak, 2013 aku izin ngambil S2, diizinkan, akhirnya ngambil Universitas Diponegoro. Jadi? Akhirnya selesai 2015 jadi magister kenotariatan. Tinggal di sana kan? Iya, bolak-balik. Jadi anak sering ditinggal lah ya? Enggak, lebih sering dibawa. Malah dibawa ya? Ya udah. Selesai di 2015, nyantai lagi kan, udah ujian kenotariatan udah lulus, terus ujian-ujian untuk pokoknya buka kantor tuh udah lulus, tinggal buka kantor aja nih, dikasih izin nggak sama suami atau papa gitu kan waktu itu. Ya udah kalau mau buka gitu, tapi saya kayak masih enjoy di usaha, di properti sama di gas tadi sama beberapa multi tadi kan. Udah deh nanti aja, saya bilang gitu, santai aja pelan-pelan. Ya 2018 tuh udah mulai masuk tawaran nih, kata papa tahun depan nih akan ada perhelatan besar. Kamu masih punya keinginan nggak? Karena sebelumnya kalau saya cerita rentetan lagi, 2014 itu ya saya sebenarnya udah mau bukan udah mau ya, akan langsung mengikuti jejak ayah saya dan beberapa keluarga saya untuk mengikuti kegiatan di politik, tapi sayanya memang belum punya kemauan dan terbuka niat untuk itu gitu. Akhirnya 2014 itu benar-benar udah nggak mau sama sekali gitu. Makanya saya akhirnya loncat nih, pengen udahlah ya, orang saya lagi jalan S2 kan mau jadi notaris gitu pikiran saya. Kayak 2000. Jadi sempat cita-cita yang tertunda. Iya, gitu benar, tertunda banget. Sebenarnya udah boleh lah kalau mau buka kantor segala macam kan, tapi belum punya wadahnya gitu kan. Ya udah, terus 2018 tuh ditawarkan, 2019 akan terjadi perhelatan, pemilu bareng segala macam lah, begitu-begitu ya. Cuman emang saya tuh dari dulu, dari SMA itu emang senang ngikutin kegiatan-kegiatannya orang tua ya, salah satu papa gitu, perpolitikan, walaupun saya sebenarnya nggak ngerti, cuman ngikutin gitu loh. Oh yang ini, bahkan kenalan relasinya papa atau sahabat-sahabat teman-temannya papa itu ya saya tahu. Oh ini om ini di dewan ini, oh om ini di dewan ini, oh tante ini gitu. Ya mungkin emang basicnya gitu aja ya, akhirnya ngalir aja. 2018 itu sempat tarik ulur juga sih kita. Tapi waktu niat mau ke politik itu memang sudah berpikir nanti yang perusahaan mau ditinggal atau masih diteruskan? Enggak, karena saya berpikirnya perempuan tuh harus jadi multi talenta. 24 jam harus siap ngapain aja. Jadi di rumah oke, di luar oke, punya bisnis oke. Ya kalau yang mau sekolah dia kan izin suami. Nah kalau yang politik ini, ini kan harus lebih sibuk lagi kan? Justru supporting pertama, support person utamanya adalah dia dong, suami. Suami PNS ya? PNS. Kalau nggak dari dia, support utamanya nggak mungkin. Nggak mau tiba-tiba langsung. Iya, gitu ya. Iya maksudnya sekarang mengikuti kegiatan begini kan, mau nggak mau malam aja pulang, kadang-kadang kita ya walaupun nggak setiap hari pulang malam ya, tapi kan pasti paling nggak kalau kita pulang malam harus izin dulu juga dong gitu kan. Kalau jadi dewan ya, dulu memang waktu kecil pernah punya cita-cita nggak? Memang mau jadi politik atau mau jadi, biasanya kalau anak kecil kan jadi dokter, jadi insinyur, yang polos-polos aja gitu ya. Enggak ada. Emang dari awal nggak ada? Nggak ada. Saya emang dari kecil itu kalau dibilang cita-cita pasti ya mau jadi dokter, mau jadi. Tapi memang pas udah mulai SMA itu pengen jadi businessman aja sih gitu. Atau dulu businesswoman yang maksudnya punya lingkup usahanya banyak gitu. Ini bisa dikerjakan gitu.
Kalau di dewan itu kan akhirnya di politik kan berhubungan dengan banyak orang. Iya, pasti. Beda kan pasti dengan yang di waktu ngurusi perusahaan. Ngurusin sendiri, iya. Atau ngurusin dagangan gitu kan. Nah, apa kendala awal yang dihadapi kalau waktu pas jadi? Waktu sih. Waktu ya? Bukan masa, bukan? Enggak, insya Allah enggak. Waktu, jadi waktu pas mulai pertama kali kampanye itu tentunya kebiasaan santai ya, masih biasa santai, biasa maksudnya sama anak-anak, sama suami yang ngikutin kegiatan mereka setiap hari gitu. Terus sekarang saya harus menyesuaikan waktu saya dengan waktu mereka gitu kan. Iya, tiba-tiba harus 24 jam kan waktu kampanye. Dan maksudnya terbagi pikiran aja kemana-mana gitu. Jadi kita harus menyesuaikan antara pikiran di rumah tetap oke juga, berdiri di luar juga tetap oke, belum lagi perusahaan yang masih kita jalanin juga gitu aja. Waktu mulai masuk ya kampanye lah ya, itu anak berapa waktu itu? Sudah tiga. Ya? Tapi anakku kebetulan waktu pas masa kampanye 2018 itu baru umur 2 tahun. Emang sudah mulai bisa ditinggal, cuman kan mungkin itu adalah usia age goal-nya dia gitu ya. Anak yang paling kecil kan? Iya, yang paling kecil. Jadi mungkin emang agak banyak penyesuaian drama-drama seorang ibu dan anak aja gitu penyesuaiannya. Kalau nggak salah dapilnya Lampung Selatan ya? Lampung Selatan. Pemilihannya Lampung Selatan apa waktu itu dasarnya? Milih Lampung Selatan. Kenapa ya? Waktu itu memang sebenarnya yang utamanya adalah saya ini kan orang Lampung Barat, tapi ya saya nggak pernah besar di Lampung Barat tentunya. Kehidupan saya dari kecil memang Bandar Lampung kan. Sekolah pun saya nggak pernah gitu di Lampung Barat gitu kan. Cuman maksudnya Lampung Barat itu memang benar-benar kampung halaman yang saya rindukan gitu. Maksudnya setiap lebaran, setiap puasa, setiap ada kegiatan keluarga segala macam, memang itu tuh sudah dipatenkan dari ayah ibuku memang. Ada tempat pulang kampung. Untuk kamu harus pulang, kamu harus lihat nih kampung kamu gitu. Ya cuman maksudnya posisi kita saat 2018 itu mungkin lebih kepada momentum ya. Maksudnya ngelihat nih di Lampung Selatan nih kayaknya ada momen yang gak keisi nih, maksudnya ada sedikit ya peralihan lah gitu. Udahlah nggak usah Lampung Barat lagi, Lampung Barat terlalu jauh buat saya, ukuran saya yang maksudnya masih wanita pekerja dan punya anak kecil untuk mengatur atau urusan waktunya ke sana gitu, lebih ke perjalanan. Lebih ke jarak ya. Jarak. Karena kalau melihat peluang biasanya kan orang melihat tempat ini ya, tempat kerabat yang benar, biasanya. peluangnya pasti utamanya paling besar lah, 80% mau nggak mau dong di sana. Jadi kan. Itu pertimbangan teknis ya. Pertimbangan teknis lebih ke situ, Lampung Selatan. Nah, yang kedua tadi benar kata Mas Sis, kata dia adalah peluang. Saya melihat mungkin peluangnya kemarin 2018 itu kita melihat Ibu Atu Ayah yang istilahnya saya gantikan gitu ya di Lampung Selatan itu, dia tidak mencalonkan diri kembali gitu. Jadi kebetulan partai juga mencari sosok perempuan kan, maksudnya perempuan tuh memang sudah 30% sudah harus gitu tunduk pada undang-undang itu. Ya udah, jadi saya masukin nama saya dari Lampung Selatan. Kebetulan rumah papa juga, rumah orang tua dekat dengan Lampung Selatan yang maksudnya hanya bersebelahan gitu dengan desa Waihui, perbatasan. Kebetulan desa Waihui itu kalau bisa dikatakan ya sudah kenal semua lah dengan kerabat. Ya. Kita ke Jati Agung sudah Lampung Selatan. Nah itu dia. Jadi ya udah sesantai itu aja, sesimpel itu sebenarnya. Cuman ya justru maksud saya justru menemukan keluarga baru gitu. Keluarga bukan keluarga biologis tapi emang keluarga yang bisa membuat nyaman gitu setiap kita turun. Setelah di dewan apa jiwa wirausahanya itu masih muncul? Masih dong, nggak boleh. Kan ada apa ini? Kafe? Ini enggak. Oh, ini Kostel. Kostel ini juga. Kostel dan hotel. Ini sudah berjalan kalau pembangunan 2 tahunan lebih ya. Tapi ini sudah berjalan manajerial manajemennya kita buka publik, open publish itu 2021 kemarin. 2021. Jadi udah setahun lah. Lumayan ini ya peminatnya. Bagus ya. Karena tempatnya lokasi yang menentukan sih. Keluar dari tol sekarang di langsung lokasi sini, jadi cari pendatang dari luar. Benar. Kita ini di daerah berkembang, Korpri ini kan tentunya daerah Sukarame ini jadi daerah berkembang. Lalu buka kafe di Waihalim? Iya, di kafe. Itu pertimbangan pilihan sana itu? Enggak, kalau kafe Waihalim itu kebetulan
suamiku itu punya basic yang agak berbeda nih. Dia walaupun PNS tapi dia itu sebenarnya otak kirinya jalan, otak kanannya jalan. Jadi saya berimbang, punya jiwa arsitek gitu. Oh, itu idenya suami jadi? Iya, semuanya ide suami, punya jiwa arsitek yang maksudnya nggak punya, ini sebenarnya basic arsitek. Cuman dia itu suka dengan kekayaan alam, suka melihat hal-hal yang maksudnya beda lah dari anak-anak zaman now sekarang gitu. Kenapa pilihannya kafe? Dia tuh sebenarnya awalnya itu hanya cuma pengen tempat nongkrong. Awalnya itu saya cuma sering komentar sama dia, ngapain sih pergi-pergi keluar mulu, buat aja base camp di sini untuk teman-temannya ngobrol. Awalnya gitu. Tapi dibuat seunik mungkin yang kamu suka. Misalkan memang ada unsur kayunya, unsur batunya, unsur apa, dan dia suka sama barang-barang kolektor barang lama gitu loh, Mas Siska. Ditaruh di situ. Dari kursi, dari apa gitu, dari barang-barang, pokoknya yang telepon yang lama-lama gitu. Saya bilang sepeda ontel ya, ini lucu ya ini, terus kata dia, bikin kafe aja tuh di depan, kata dia. Oh, itu kebetulan dekat rumah ya? Dekat rumah. Tanahnya sepetak kan, nggak gede, cuman maksudnya kita buat senatural mungkin. Emang ya udah akhirnya buka, ya jadi kayak akhirnya jadi punya tujuan, oh ini bisnisnya nambah lagi nih sektornya gitu. Ya, soalnya banyak juga kawan itu yang buka kafe akhirnya berhenti. Karena pilihannya ya karena mereka harus nunggu, mungkin ya capek. Saya nunggu, banyak orang yang cuma nongkrong sama benar. Acuannya nggak gitu sih. Saya sama suami acuannya lebih ke hobi aja. Awalnya memang cuman kayak teman saya banyak nongkrongnya di rumah, teman beliau banyak nongkrongnya di rumah. Gitu ya. Mau ngambil kopi terus di tempat kita kan kopinya enak nih ya, sekalian promo kan gitu kan. Nah, kopi Lampung Barat. Ya udah deh kita jual aja kopinya, orang kita punya binaan petani juga kan gitu awalnya. Tukang kopinya juga dari sana. Iya, makanya. Nah, sekarang setelah banyak kesibukan gitu, sekarang berbagi sama anak gimana nih, sama anak-anak? Ya terbantu sih, alhamdulillahnya terbantu karena ya kebetulan para keluarga kerabat yang di rumah saya anggap kerabat dan saya anggap keluarga yang ngebantu saya di rumah itu emang udah lama ikut saya dan ikut mama. Jadi udah kayak keluarga. Jadi alhamdulillah dari yang jaga rumah terus sampai yang apa namanya asisten-asisten yang lain memang udah kayak ini. Jadi ya mereka lah yang benar-benar ngebantu saya ngebagi urusan di luar rumah gitu. Kalau sekarang di Dewan apa fokusnya sekarang sedang apa? Saya alhamdulillah ditunjuk dari partai sekretaris Komisi 2. Komisi 2. Bidangnya itu membantu eksekutif lah ya, membantu Pak Gub dan Bu Wagub di bidang ekonomi berjaya. Kalau mereka bilang itu divisi mereka yang nomor 6 lah gitu, itu ekonomi berjaya. Implementasinya ke masyarakat gimana tuh? Pertanian, peternakan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, ekonomi, UMKM, kreatif, koperasi, dan banyak lagi sektor. Berarti harus sering turun ke masyarakat juga dong? Iya dong. Untuk program itu ya? Contohnya? Ada yang bisa dicontoh? Contoh program sharingnya, kita membuka binaan UMKM dari provinsi. Jadi kita memberikan modal usaha pertama sama mereka, dan UMKM itu ya tentunya dari daerah konstituen kita. Misalnya saya punya Dapil Lampung Selatan, yang punya binaan kita bantu untuk mencari modal usaha pertama. Salah satunya gitu. Terus kalau dia untuk pertanian ya kita membina KWT, kelompok wanita tani, lalu kelompok tani, gapoktan yang ada. Dengan adanya program-program dari provinsi kan, seperti apa namanya kartu petani berjaya, lalu mungkin pembuatan sumur bor, infrastruktur dan lain-lain kita bantu gitu. Jadi setelah di Dewan baru 1 periode ya? Ya. Nah, 1 periode belum selesai ya? Belum selesai. Masih ada rencana apa lagi? Rencana apa? Masih tetap di Dewan? Iya, insya Allah. Kalau 2024. Kalau sudah kepengen banyak betul yang mau dikerjain di Dewan, apalagi nih gitu kan? Iya, enggak lah. Kan acuannya jadi itu. Acuannya kalau di Dewan itu lebih bukan mencari kayak ajang bisnis kita di perusahaan kan, tapi lebih kepada ya mencari kualitas diri aja.
Jadi apa yang bisa kita tampilkan, apa yang bisa kita kasih dan manfaat aja buat orang banyak gitu sih. Jadi kalau sekarang ke konstituen ya, ke dapil ya, biasanya lebih banyak Mbak Lesti yang ke lokasi atau anu juga menerima juga tamu-tamu? Kalau menerima tamu-tamu ya paling cuma personal aja, atau mungkin kayak hari ini juga akan kedatangan teman-teman dari mahasiswa Muhammadiyah kalau nggak salah ya, cuma sekelompok-kelompok aja. Tapi kalau misalnya turun ke dapil, saya itu kebiasaan satu hari itu nggak bisa cuma turun satu tempat atau 2 tempat. Jadi pengennya kalau misalnya sekalian turun dapil itu satu hari bisa sampai 3 sampai 4 lokasi. Jadi biar sekalian enak. Jadi ya sambil mengumpulkan atau cuma sekedar silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat. Itu aja sih. Ya. Kan kalau mengikuti jejak jejak Papa ya. Ini Mbak Lesti ini putra dari Bapak Muklis Basri, mantan bupati, wakil bupati, sekarang anggota DPR RI itu. Nah kalau mengikuti jejak Papa kan mungkin bisa jadi dulu jadi anggota dewan juga kan? Iya, Papa anggota dewan satu periode. Jadi wakil bupati, kemudian bupati. Mungkin ada cita-cita ke arah sana. DPR RI sekarang kan. Kalau dibilang target, apapun target itu yang penting kita jalanin aja. Kalau misalnya nggak ada harapan, nggak ada target, kan berarti kita juga semua tergantung peluang ya. Itu dia tadi momentumnya ya. Ya, tapi kalau misalnya dibilang ada nggak mau arah eksekutif dan segala macam, ya itu tadi saya kan cuma petugas partai, apa yang diperintahkan oleh partai, intinya ikut aja ya. Gitu. Terima kasih Mbak Lesti. Ya. Kayaknya sudah cukup banyak ini. Nanti sekali waktu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Siap, oke Mas Iska.